Shalom pagi bersama tundukkan kepala, pejamkan mata sejenak. Bapa yang bersemayam dalam kerajaan surga, yang boleh kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada pagi yang cerah, lewat pernapas hidup yang Kau berikan, terima buat pemihara yang Kau berikan. Kami utamakan itu mengadakan mesbah keluarga, mesbah pribadi. Kami doakan pujian penyembahan, dan kami rindu juga mendengar renungan firman-Mu. Dan lebih pada Tuhan, kami juga rindu untuk menaikkan doa syafaat kepada Tuhan. Roh Kudus tetap mengurapi kami, Roh Kudus mengurapi hamba-Mu, dan lembutkan hati kami sehingga firman-Mu menjadi berkat buat kami. Haleluya, amin. Shalom pagi. Mari sama-sama kita akan membuka firman Tuhan Efesus pasal 4. Efesus pasal 4 ayat 17 sampai ayat 32. Saya bagi dengan dua bagian. Ayat 17 sampai ayat 25, besok ayat 26 sampai ayat 32. Efesus pasal 4 ayat 17 sampai ayat 25. Manusia baru. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertian yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka, dan karena kedegilan hati mereka. Rasa mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu yang mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata di dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu diperbarui dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah ditetapkan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Ayat 25. Karena itu buanglah dusta dan berkata benar seorang pada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Puji Tuhan, firman Tuhan mengajar kita sebagai manusia baru. Namanya manusia baru berarti ada manusia yang lama. Firman Tuhan mengajar kita, manusia yang lama melakukan sesuatu, segala macam kecemaran, segala sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Setelah kita jadi manusia baru, hati yang lama ditinggalkan, hidupku yang lama ku tinggalkan, hidupku yang baru yang nyongsong dalam hidupku. Dengan pengertian yang lama ku tinggalkan, sekarang kami hidup baru. Arti hidup baru, sebagaimana baju yang lama yang usang lepaskan, pakai baju yang baru. Tetapi firman Allah bukan secara letter pakaian, tapi pakaian hidup kita. Hidup kita yang lama kita tinggalkan, hidup kita yang jelek kita tinggalkan, tapi kita hidup yang baru. Hidup yang baru atau manusia baru, hidup bersama-sama dengan Tuhan, ada hubungan dengan Tuhan. Maka Alkitab menulis pada ayat yang ke-23, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Roh kita diperbarui, pikiran juga kita diperbarui. Metanoia, arti bertobat, berubah pola pikir kita, pikiran kita diperbaharui. Mengapa kita orang masih berbuat jahat? Mengapa orang masih sifat yang jelek masih ada setelah dia masih baru? Sebab belum diperbaharui, berarti mereka belum diperbarui. Orang yang sudah diperbarui pikirannya, rohnya pasti beda. Pasti beda. Orang yang sudah diperbarui roh dan pikirannya pasti beda. Kenapa? Pikirannya pasti pikiran seperti Kristus. Rohnya juga roh yang begitu menyala, semangat selalu melayani Tuhan, dan rohnya selalu ingin dekat dengan Tuhan.
Karena apa? Karena di perubahan manusia yang lama ditinggalkan, tapi yang timbul manusia yang baru. Hidupku yang lama ditinggalkan, tetapi hidup baru. Kalau kita menjadi anak-anak Tuhan, menjadi pelayan Tuhan, hidup kita yang lama kita tinggalkan, yang ada hidup yang baru. Hari kita saudara yang sangat bahagia. Saudara mengutamakan cari Tuhan, di mana dalam keadaan waktu sempit kamu berusaha mengadakan mesbah, berusaha untuk datang mengadakan mesbah pribadi, mesbah keluarga, sebab saudara manusia baru. Tapi manusia lama tak perlu ada mesbah sebab manusia lama. Tapi manusia baru perlu mengadakan mesbah. Sebab kita mencari Tuhan, mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Kita mau selalu lekat dengan Tuhan, sebab roh kita diperbaharui dan kita mau hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapa di surga. Biar kami yang hadir boleh menjadi manusia baru, bukan yang lama. Manusia yang lama telah kutinggalkan. Kami menyongsong dengan manusia yang baru, hidup dalam pimpinan Roh Kudus, bukan hidup keinginan daging, tapi kami hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Sertai perjalanan kami bekerja, berdagang, sekolah, kuliah. Pergi dengan selamat, pulang dengan selamat. Apa jadi kebutuhan kami cukupkan. Kembalikan besok pagi dalam keadaan tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun juga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, para lurah, para RW, para RT, para medis, para lama, para TNI Polri. Biar mereka ada hamba-hamba Allah, berikan mereka takut pada Tuhan. Terima Tuhan, kami serahkan hidup ini semua kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Sedari kasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus nyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta dia katakan amin. Tuhan memberkatinya.